Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS batubara. 1. Jelaskan mengenai jenisnya batubara. Pengertian batubara. Batubara adalah batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar. Berasal dari tumbuhan berwarna coklat sampai hitam, yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia yang mana mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Di Indonesia, batubara terbentuk pada cekungan sedimen berumur permu, karbon sampai tersier, dan neogen dan paleogen. Sebagai besar batubara berumur muda, berupa batubara lignit dan subbituminus dengan nilai kalori rendah dan sedang. Akan tetapi, di beberapa tempat seperti di daerah Bukit Asam dan Kubah Pinang, pada lapisan batubara yang sama sebagian mendapat pengaruh panas dari intrusi magma, menyebabkan kualitas meningkat sehingga ada yang mencapai peringkat antrasit. Proses pembentukan batubara. Batubara terbentuk dari hasil pengawetan sisa-sisa tanaman purba dan menjadi padat setelah tertimbun oleh lapisan di atasnya. Pengawetan sisa-sisa tanaman ini sangat dipengaruhi oleh proses biokimia, yaitu pengubahan oleh bakteri. Akibat pengubahan oleh bakteri tersebut, bahan sisa-sisa tanaman kemudian terkumpul sebagai suatu massa yang mempat, yang disebut gambut. Proses pembentukan gambut terjadi karena akumulasi sisa-sisa tanaman tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa-rawa dengan sistem drainase kedalaman 0,5 sampai 0,1 meter. Selanjutnya, oleh aktivitas bakteri anaerobik dan jamur, bahan tersebut akan membusuk, berubah menjadi gambut. Pada tahapan ini yang berperan adalah proses biokimia atau diagenetik. Gambut yang telah terbentuk lambat laun tertimbun oleh endapan-endapan seperti batu lempung, batu lanau, dan batu pasir. Seiring berjalannya waktu, gambut ini akan mengalami perubahan sifat fisik dan kimia akibat pengaruh tekanan dan temperatur, sehingga berubah menjadi batubara. Proses perubahan dari gambut menjadi batubara dikenal dengan nama proses pembatubaraan. Pada tahap ini, proses pembentukan batubara lebih didominasi oleh proses geokimia dan fisika yang berpengaruh besar terhadap perubahan gambut menjadi batubara lignit, batubara bituminus, sampai batubara antrasit. Faktor pembentukan batubara. 1. Material dasar, yakni flora atau tumbuhan yang tumbuh beberapa juta tahun yang lalu yang kemudian terakumulasi pada suatu lingkungan pada zona fisiografi dengan iklim dan topografi tertentu. 2. Proses dekomposisi, yakni proses transformasi biokimia dari material dasar pembentuk batubara menjadi batubara. Dalam proses ini, sisa tumbuhan yang terendap akan mengalami perubahan baik secara fisika maupun kimia. 3. Umur geologi, yakni skala waktu atau dalam jutaan tahun, yang menyatakan beberapa lama material dasar yang diendapkan mengalami transformasi. 4. Posisi geotektonik, yang dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu lapisan batubara dari 1. Tekanan yang dihasilkan oleh proses geoteknik yang menekan lapisan batubara yang terbentuk. 2. Struktur dari lapisan batubara tersebut, yakni bentuk cekungan, stabil, lipatan, dan patahan intrusi magma yang akan mempengaruhi dan atau merubah grade dari lapisan batubara yang dihasilkan. 4. Lingkungan pengendapan, yakni lingkungan pada saat proses sedimentasi dan material dasar menjadi material sedimen. Tingkat batubara. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan panas dan waktu, batubara umumnya dibagi dalam 5 kelas: antrasit, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Antrasit adalah kelas batubara tertinggi dengan warna hitam berkilau metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Bituminus mengandung 68 sampai 86% untuk karbon dan berkadar air 8 sampai 10% dari beratnya. Kelas batubara yang paling banyak ditambang di Australia. Subbituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Lignit atau batubara coklat adalah batubara yang sangat lunak yang mengandung air 35 sampai 75% dari beratnya. Gambut berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori. Baik, yang kedua, jelaskan proses reduksi batubara atau parameter kualitas batubara.
Parameter kualitas batubara. 1. Total moisture. Total moisture adalah seluruh jumlah air yang terdapat pada batubara pada kondisi awal batubara tersebut diambil contohnya atau diterima. Dalam eksplorasi, total moisture ditentukan untuk menaksir atau memperkirakan nilai total moisture batubara in situ sekaligus untuk menentukan nilai surface moisture-nya dari selisih antara Tm dan Xgm karena total moisture adalah jumlah dari Xgm dengan 2. Analisis ultimate merupakan analisa untuk menentukan kandungan abu, karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang dalam batubara dengan metode tertentu. Kandungan itu dinyatakan dalam persen pada basis dan sampel dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius dalam keadaan bebas kelembapan. Dan abu analisis ultimate dilakukan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam karbon. Prosedur analisis ultimate ini cukup ringkas dengan memasukkan sampel karbon ke dalam alat dan hasil analisis akan muncul kemudian pada layar komputer. Analisis ultimate untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, nitrogen menggunakan alat Lexo CHN 2000 dengan teknik inframerah dan analisis sulfur memakai Lexo SC632 dengan teknik inframerah. Metode yang digunakan berdasarkan ASTM American Society for Testing and Material. 3. Total sulfur merupakan jumlah kandungan sulfur yang terdapat dalam abu batubara dengan combustible sulfur, atau definisi lainnya menyebutnya total sulfur adalah jumlah inorganik sulfur dengan organik sulfur. Total sulfur dengan combustible sulfur plus non-combustible sulfur. Combustible sulfur didapat dari pengurangan total sulfur dengan non-combustible sulfur yang terdapat dalam abu batubara. 4. Analisis proximate. Analisis proximate bertujuan untuk kuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung batubara baik dari air permukaan atau air bawaan. Kemudian mengkuantifikasi nilai dari kandungan abu, zat terbang, karbon tertambat. Analisis ASA. Sifat analisis. Analisis di dalam batubara bersifat tidak tipikal dan bervariasi dari satu sim ke sim lainnya atau di dalam sim itu sendiri. Kandungan komposisi abu tergantung pada unsur bentuk batubara dan juga dipengaruhi oleh abu yang berasal dari luar seperti dilusi atau material yang terbawa selama penambangan. Kegunaan analisis sebagai indikator karakteristik abu di dalam pembakaran batubara. Abu terbang atau fly ash merupakan sisa dari hasil pembakaran batubara pada pembangkit listrik. Yang ketiga, 3.1 jelaskan diagram komponen batubara di bawah ini. Pada diagram komponen batubara ini berhubungan dengan dasar pelaporan yang berbeda. Terdapat dalam diagram terdapat 3 komponen batubara, yaitu yang pertama ada total moisture, yang kedua mineral matter, 3 percol. Pada total moisture di dalam batubara terdapat air permukaan atau air bawaan. Di dalam meter terdapat abu, volatil mineral matter atau volatil inorganic mineral matter, dan zat terbang. Dalam percol terdapat volatil organic matter, zat terbang, dan karbon tertambat. Jika pada pelaporan terdapat dry mineral matter free basis, yang dilihat hanyalah volatil matter dan fixed karbon. Dry ash free basis adalah air dianggap tidak ada dan abu dianggap tidak ada pada batubara, yang dihitung hanyalah volatil matter dan fixed karbon. Dry basis adalah air di dalam batubara dianggap tidak ada di dalam perhitungan, jadi yang hanya abu, volatil matter, dan fixed karbon. Air dried basis adalah kondisi di mana sampel batubara telah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, di mana kondisi batubara free moisture. Ice received. Basis ice received adalah ketika mengambil sampel pada apa adanya di lapangan kemudian dilakukan pengujian. Baik, yang ketiga, 2, lakukan konversi basis pelaporan dari air dried basis ke ice received. Diketahui analisis proximate
IM sama dengan 4,5%, abu 9,0%, VM sama dengan 34,5%, FC sama dengan 53,0%, total moisture-nya sama dengan 12,5%. Baik, di sini akan menjawab dengan rumus AR sama dengan AdB X 100 dikurang TM per 100 dikurang IM. TM sama dengan 12,5%. Abu sama dengan 9 dikali 100 dikurang 12,5 per 100 dikurang 4,5 sama dengan 8%. VM sama dengan 34,5 dikali 100 dikurang 12,5 per 100 dikurang 4,5 sama dengan 31%. FC sama dengan 53 dikali 100 dikurang 12,5 per 100 dikurang 4,5 sama dengan 48,5. Baik, sekian ini jawaban UTS dari saya. Apabila ada kesempatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.